kenalin, aku Fiselia Nansasila, mau cerita tentang pengalaman aku lepas dari tim dokter. Sedikit review, jadi jerawatku itu sempat breakout parah pas waktu tahun 2016 sampai tahun 2018 gara-gara aku gonta-ganti krim. Kalian bisa lihat di foto ini ada foto waktu breakoutku yang lagi parah itu. Cerita detailnya bisa kalian lihat di videoku yang sebelum ini. Terus alasan aku berhenti dari krim dokter ini karena aku itu males ngantrinya. Jadi kalau misalnya mau periksa atau beli krim nih ke dokter ini tuh harus ngantri di tempat prakteknya dan itu lama banget. Terus aku juga pengen nyobain produk drugstore biar nanti kalau habis belinya nggak bingung gitu. Buat yang pengen tahu gimana ceritanya aku lepas dari krim dokter, tonton terus video ini sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa buat like dan subscribe channel YouTube aku. Langsung aja. Jadi aku itu berhenti dari krim dokter yang di rumah sakit umum daerah itu karena aku ngerasa wajahku udah balik ke jenis kulitku yang sebelumnya. Produk dari dokter SPKK yang di RSUD itu aku dikasih sabun wajah, krim pagi, krim malam, sama tutul jerawat. Kan krim malamnya biasanya dipakai setiap malam. Nah pas waktu aku nyoba, aku itu berhenti dulu, kayak selang-seling, hari ini make, besok enggak, terus besoknya lagi baru make. Terus gitulah selama 1 bulan. Di bulan kedua itu aku mulai jarang-jarang banget. Setelah 2 bulan aku merasa berhasil nih, waktu itu langsung ke nyoba buat berhenti pakai sabun wajahnya. Itu aku langsung ganti ke Cetaphil. Nah Cetaphil ini sebenarnya aku nggak ngerasa kayak bersih-bersih banget. Jadi pas waktu selama aku pakai Cetaphil ini kayaknya kulitku itu biasa-biasa aja, yang bener-bener kayak berminyak tetap berminyak, jerawatan tetap jerawatan, tapi aku ngerasa enak aja waktu dipakai gitu. Soalnya aku kayak ngerasa Cetaphil ini teksturnya hampir sama kayak sabun wajahku yang diresepin dokter SPKK di RSUD ini. Pas waktu aku udah berhasil berhenti krim malam sama sabun wajahnya, itu aku nyoba masker dari Last yang Max of Magnum Inti itu. Aku udah nggak ada produknya karena itu belinya harus PO ke luar negeri gitu lewat online shop, jadi aku ribet gitu kan belinya, jadi aku udah nggak pakai. Tapi itu maskernya bener-bener ngebantu aku pas waktu aku nyoba buat berhenti semua krim dokter yang aku pakai. Nah aku itu nyoba buat selang-seling lagi nggak pakai krim paginya. Kan krim paginya itu mungkin itu tabir surya ya, kayak sunscreennya versi dokter gitu. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan lah ya aku nyoba buat berhenti seluruh krim dokter itu. Jadi aku di sini nggak langsung berhenti total dalam waktu 1 malam gitu ya. Aku memang niat buat ganti ke produk drugstore, jadi aku berhentinya pelan-pelan. Yang perlu dibahas dan kalian tahu itu adalah kondisi wajah aku setelah aku benar-benar berhenti semua krim dokter ini. Awalnya baik-baik aja dan aku udah nggak pakai semua produk dokter itu kan, cuman pakai sabun wajah sama masker dan aloe vera. Ternyata menurutku itu nggak cukup, jadi aku mulai coba cari produk-produk yang sekiranya bisa gantiin produkku yang sebelumnya. Pas waktu aku lagi coba-coba produk yang sekiranya cocok dipakai di wajah aku, ternyata aku sempet jerawatan parah lagi gara-gara aku salah pakai produk. Waktu itu aku pakai tonernya The Body Shop yang aloe vera. Nah itu tuh pas waktu dipakai di wajah aku itu perih banget, padahal klaimnya The Body Shop itu nggak mengandung alkohol, tapi nggak tahu di wajah aku itu perih banget dan itu menyebabkan wajah aku malah merah, terus jerawatannya banyak banget, parah lagi deh pokoknya. Itu kira-kira di bulan Februari atau Maret 2019 tuh. Nah karena itu jerawatannya lumayan parah lagi, aku tuh nggak berani coba-coba yang lain, jadi aku cuman pakai masker doang. Aku cuman bertahan di masker, dan karena masker Last itu harus PO, nah aku udah nggak pakai deh masker Last itu lagi. Aku malah pakai produknya Garnier yang sheet mask yang di Indomaret itu loh, yang harganya 20 ribuan doang. Aku pakai itu. Nah terus ternyata alhamdulillah mendingan, jerawatku mendingan banget sejak aku pakai sunscreen. Ternyata sunscreen itu penting banget buat kulit berjerawat. Nah waktu itu aku nyoba sunscreennya The Body Shop yang Skin Defense yang kayak gini. Sayangnya ini tuh udah habis. Sayangnya produk ini tuh udah discontinue gitu, jadi The Body Shop udah nggak ngeluarin sunscreen ini lagi. Sayang banget, padahal ini tuh cocok banget di wajah aku. Dan gara-gara produk itu jerawatku mendingan banget. Aku ngerasa banget jerawatku mendingan semenjak aku pakai sunscreen itu. Ini ada foto wajah aku waktu bulan Juni tahun 2019 pas waktu aku udah pakai sunscreen, mendingan kan jerawatnya
daripada yang pas waktu parah gara-gara pakai apa itu tonernya yang aloe vera. Buat sunscreen kalian bisa nyari yang sekiranya cocok buat kulit kalian, jadi bisa apa aja. Ini aku juga lagi nyari pengganti sunscreen yang ini karena ini udah habis, udah discontinue juga. Aku nyari sekiranya yang cocok apa ya. Ada sih ini ngeluarin yang spraynya gitu, tapi aku pernah nyoba di store-nya, perih waktu kena mata aku. Karena ini udah tahun 2020, aku bener-bener udah nyimpulin kalau misalnya wajahku udah lepas dari krim dokter. Jadi ini ada foto waktu tahun Januari 2019, waktu awal-awal aku baru berhenti krim dokter, dan sekarang Januari 2020 bisa kelihatan di daerah dahinya itu jerawatku udah mendingan banget. Terus juga di daerah yang ketutupan jilbab itu masih tetap ada jerawat sih, sampai sekarang pun aku masih ada banyak jerawat di daerah yang ketutup jilbab, tapi alhamdulillah udah semakin membaik. Jadi karena ini udah tahun 2020, berarti ini udah 1 tahun pas aku 1 tahun lebih aku berhenti pakai krim dokter. Akhirnya aku bisa. Kalau misalnya kalian mau berhenti krim dokter, aku saranin banget buat nggak langsung berhenti semuanya, nggak langsung berhenti. Misalkan kalau misalnya kalian perawatan, kalian pasti dikasih beberapa rangkaian buat perawatan wajah. Nah itu jangan semuanya di stop dalam waktu 1 malam. Kalian bisa berhenti pelan-pelan, mulai dari kayak aku berhenti krim malamnya dulu, terus aku berhenti nggak pakai sabun wajahnya, aku langsung ganti produk, terus aku nggak pakai obat total jerawatnya, sama aku nggak pakai krim paginya. Itu pun waktu aku mau berhenti, aku tuh berhentinya selalu diselang-seling dulu, nggak langsung berhenti semuanya. Jadi aku ini butuh waktu kurang lebih 6 bulan buat berhenti krim dokter. Terus kalau kalian mau berhenti krim dokter, kalian juga bisa mulai cari produk penggantinya, dan produknya itu harus dicoba dulu. Jadi kalian kalau misalnya nyoba, misal sabun wajah baru dipakai 1 minggu, selama nggak bertambah parah loh ya, selama nggak bertambah parah, menurutku dilanjutin aja walaupun nggak ada perubahan yang signifikan. Kayak aku pas waktu aku pakai Cetaphil itu bener-bener kayak nggak ada rasanya, kayak apa namanya, biasa aja gitu pakainya, kayak biasa aja. Aku bukannya nyaranin kalian buat gonta-ganti produk, tapi memang buat nemuin sebuah produk skincare yang kalian cocok, kalian perlu nyobanya, dan nyobanya harus telaten. Oke, itu tadi cerita tentang pengalaman aku caranya lepas dari krim dokter. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Dah.